Kapan dia datang? Terlambat kau. Sudah berapa hari dia di sini? Halo. Hey. Dad, Dede, sini dong. Sebentar ya, Jack. Gimana? Aku datang kau pergi? Kan ada Liz dan Tono. Emangnya kamu nggak kuliah, Jack? Tidak. Sudah lama. Kenapa? Aku kan sakit. Sakit? Kalau sakit kenapa kamu kesini naik motor? Itu kan nyiksa diri kamu sendiri. Biar. Sekalian cepat mati. Idi, putus asa. Emangnya patah hati, Jack? Sudah, Liz. Kamu aja yang gantiin deh. Liz. Liz. Siapa sih yang dipanggil? Ada apa sih panggil-panggil orang? Aku sebenarnya bukan mencari kamu. Aku mau pulang. Mendadak melihat kamu bergaul terlalu rapat dengan anak muda. Tidak baik. Brengsek. Ngerti? Emangnya kenapa? Mereka kan teman sekolah saya semua. Maksudku, kau jangan bergaul terlalu rapat. Peduli amat. Melarang-melarang enak aja. Kamu apa saya? Kamu kan bakal istri saya. Saya kan berhak menasehati. Idih, tua bangka gila. Gila, gila, gila. Liz, hati-hati ngomong. Sebentar lagi kau bakal jadi istriku. Nih, Nyonya Madun. Mahap ye, monyok. Selamat siang, Pak. Mau apa kamu? Saya mau minta tolong sama Bapak. Tolong apa? Cepat katakan. Kalau boleh, saya mau pinjam uang, Pak.
Tapi saya dengar kau baru saja menerima kredit Bimas dari pemerintah. Kau kemana kan? Buat main judi, Pak. Lantas? Habis. Kalau mau main judi, sama ini. Judi ini, judi ini, judi ini. Tidak pernah kalah. Ya. Saya percaya, Pak. Soal yang tadi bagaimana? Boleh saja. Tapi kau harus ingat, uangku untuk berdagang. Dan selalu mendapat untung. Aku dapat menolong kamu. Kau mau kasih untung berapa? Dan apa bonusnya? Saya punya kebun, Pak. Boleh. Ya, itu boleh. Dan rentenya tidak banyak-banyak. Cuma 40% saja. Tapi ingat, kalau kau tidak bayar pada waktunya. Setuju, Pak. Kalau saya tidak bayar, ambil saja borohnya. Sudahlah, nanti malam kau kembali. Dan Ya. jangan lupa surat-suratnya. Ya, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Kasihan nasibnya si Lis. Kenapa rupanya? Seperti barang dagangan saja. Ibunya yang berutang sama si Madun, Lis yang menjadi korbannya. Jadi Lis sudah menjadi milik si Madun. Ya, kan ongkos sekolahnya juga segala-galanya dari si Madun. Jangan dibawa, Pak. Dalam 2 hari ini, saya akan bayar. 2 hari. Sudah 2 bulan aku kasih tempo. Mengerti? Baca sendiri. Ini surat perjanjiannya. Kalau saya tidak bayar sampai akhir bulan ini, kerbau saya jadi milik kedua. Bang. Jelas? Kurang baik apa aku ini? Kalau waktu minta pinjam dulu, bukan main manisnya. Tolong dong, Pak. Tolong, Pak. Kesian, Pak. Ayo jalan. Jangan bandel. Kau akan hidup senang seperti aku. Hei, bapakmu di rumah. Barangkali ada, Pak. Sini dekat. Lis sudah pulang sekolah? Sudah, Pak. Itu bagus. Kalau pulang sekolah, terus ke rumah. Jangan main-main. Kalau aku cinta padamu, dalam bahasa Inggris itu apa? Ayo jawab. I kiss you, Pak. I kiss you. Ayo pulang. Sudah. Jangan lupa. Bilang sama bapakmu. Jangan telat lagi bulan ini. Ayo. Ayo. Neng. I kiss you. I kiss you. I kiss you.
Kok pulangnya buru-buru amat, Jack? Habis bosen. Heran aku, di mana-mana juga bosen. Aku lewat sini. Hati-hati ya, Jack. Jangan ngebut. Sampai ketemu ya, Jack. Yuk. Lis! Tuh! Kan sudah aku bilang, kau jangan sembarangan bergaul dengan laki-laki lain. Peduli amat. Kok kamu yang sibuk? Kamu sudah aku yang punya. Tanya mamamu. Orang gila. Ngomong seenaknya. Jangan marah manis. I kiss you. Mak! Ada apa, Lis? Hah? Mak? Apa sih hubungan kita sama si Madun? Sudah berapa kali dia bilang Lis bakal jadi istrinya? Katanya suruh tanya sama Mak. Tidak usah diperhatikan omongannya. Bima! Bilang sama si Lis. Apa janji kita dulu? Biar Lis tahu apa isi perjanjian itu. Sekarang dia sudah berani main gila dengan laki-laki lain. Jadi kawinnya tidak usah nanti-nanti. Sekarang saja. Bukan begitu, Lis. Tapi janjinya dulu. Kalau sudah tamat sekolah tinggi. Lain dulu, lain sekarang. Pokoknya kalau tidak menepati janji, semua biaya yang telah kukeluarkan untuk makan, sekolah, untuk pakaian harus dikembalikan. Kenapa semua ini mesti terjadi, Mak? Lis. Sebenarnya Lis ini siapa? Baiklah. Akan Mak ceritakan. 17 tahun yang lalu, ketika Mak sedang mencuci di kali.
dibuang? Habis saya bingung, Bu. Kenapa? Karena saya tidak menurut nasihat orang tua. Lalu? Saya telah berhubungan gelap dengan seorang pemuda. Ya Allah. Dan lahirlah anak ini. Jangan dibuang. Berdosa kau. Membuang anak sama dengan membunuh. Bisa dipenjara kau. Ayahnya kemana? Dia lari, tidak bertanggung jawab. Kasihan. Kalau begitu biarlah ibu yang pelihara bayi ini ya. Sampai kau umur 12 tahun. Dia masih tetap mengirim biaya. Sesudah itu, tiba-tiba terhenti. Maka untuk mencukupi biaya hidup kita, Lis, Mak terpaksa minta bantuan si Madun itu. Jadi, Mak menjual Lis sama si bandot gila itu? Bukan menjual, Lis. Tapi karena Mak ingin kau menjadi anak yang terpelajar. Oleh karena itu, Mak terpaksa menerima syarat-syarat si Madun, Nak. Karman! Man! Bawa panggil saya. Ya, panggil si Aman. Kita mau ke rumah si Lima. Baik. Cepat! Lis, kau tega meninggalkan Mak? Sejak kecil Mak urus kau sampai segini besar. Sekarang kau tega meninggalkan Mak untuk diusir oleh si Madun. Kemana Mak akan pergi? Siapa yang akan mengurus Mak lagi? Lebih baik Lis mati daripada kawin sama si Madun. Tapi karena Ma yang janji sama si Madun, Ma aja yang kawin sama dia. Lis. Bagaimana perjanjian kita? Jadi atau tidak? Bagaimana? Anaknya lari, Pak. Lari? Lis lari? Iya. Mat! Karman! Angkut semua ini barang-barang. Bodoh kau Jagana.
keluaran. Keluarkan semua. Pak. Diam. Jangan semua, Pak. Apa jangan? Apa jangan semua? Kau mau enak sendiri, tidak tahu diuntung. Tapi Pak itu... Jangan, Pak. Cepat. Keluarkan semua, tidak kecuali. Pak. Diam. Ma. Lis, Ma. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi, nak. Semua di Beslana. Baiklah, saya bersedia menjadi istrimu. Bagus, bagus. Kau memang anak yang baik. Jangan dikeluarkan semua. Stop. Tapi saya juga ada syarat. Gampang, gampang. Bilang saja syarat-syaratmu. Pasti aku penuhi. Syarat-syarat saya pertama, kita kawin di Jakarta. Iya, itu emang yang aku mau. Kedua, kamu harus menuruti keinginan saya sampai menjelang hari perkawinan kita. Boleh, boleh. Akan kuturuti semua keinginanmu di Jakarta. Dan akan kubawa semua uangku untuk menyenangkan hatimu. Kenapa kau bengong? Ayo cepat kembalikan barang-barang itu semua ke tempat semula. Kapan kita berangkat? Besok. Kenapa tidak sekarang, sayang? Abang, pulang dulu manis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan ngutang dulu ya. Saya mau kawin. Kue. Ada apa sih? Bang Madun mendadak nanggap prokes begini? Kan Bang Madun mau kawin sama Selis. Gak tahu. Bang Dun, nyanyi dong. Apa? Nyanyi? Tahu usah kau suruh. Memang aku sudah gatal. Tukang bas, betul lagu yang enak. Sodok. Joget enyak joget bulan depan gua mau kawin. Ngiping enyak ngiping kaya kuda lumping. La 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 la
nyaring dangdut dangdut enyang joget jangan cemberut joget enak joget gembira sama Bang Madun besok bulan depan Abang Madun mau kawin. Joget enyok joget ngiping enyok ngiping joget enyok joget. Belum tidur, Jack? Bagaimana keadaan nenekmu di kampung? Papi mau bicara, Jack. Soal apa, Pap? Sebaiknya kau ke dokter lagi. Dokter? Alah, dokter. Bosan aku, Pap. Ini sih, tahu deh sudah berapa puluh botol obat yang kutelan. Dan hasilnya apa coba? Begini-begini juga. Benar, tapi kita harus berusaha. Dokter Sutomo, yang juga seorang psikolog, tentu akan berhasil menolongmu. Aduh. Longsor, kualat.
Mau kemana? Ke Jakarta. Jakartanya di mana? Di Mester. Tetangga dong sama saya. Iya. Boleh pinjam minyak angin? Boleh. Nanti saya mampir ke sana ya. Iya. Sekarang Jakarta rame ya. Iya. Tapi minyak angin saya nanti habis. Ayo dong, Pap. Nanti dulu. Ada pesia di dalam. Duduk. Duduk. Berapa, Dok? 1000 saja. Terima kasih, Dok. Yuk. Silakan duduk. Duduk. Bagaimana, Jack? Ada perubahan? Belum, Dok. Barangkali obatnya perlu ditukar. Saya tidak akan menukar obat. Bahkan sekarang saya tidak akan memberi obat. Jack sebenarnya sehat. Hanya karena dia nganggur saja pikirannya jadi buntu. Dia jadi sukar tidur. Obatnya sederhana, Jack. Kau harus ada kegiatan. Kerjalah apa saja. Dan kalau saya tidak sembuh-sembuh juga, bagaimana? Saya berhenti jadi dokter. Maafkan ya, Dok. Nomor 7. Sialan! Supir, berhenti! Maaf, Pak. Aduh, bagaimana ya? Saya tidak sengaja nih. Maaf. Kamu nyupir sembarangan. Kamu lihat, bajuku sampai kotor begini. Anu, Pak. Bapak pergi mandi saja ya. Mandi di mana? Di situ. Hah? Mandi model apa itu? Mandi hangat. Ini uang untuk mandi dan ini uang untuk taksi.
Kurang. Ayo, cepat, tambah lagi. Nih. Mudah-mudahan kesemprot lagi. Ayo. Minum. Cukup. Jack mana? Belum datang, Tuan. Papi pikir apa yang dikatakan Dr. Sutomo itu benar, Jack. Sebagai seorang pemuda, kau harus mencari kesibukan. Pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Usaha papi sangat luas sekali, Jack. Kau ingin mengawasi di mana? Bangunan? Perumahan? Hotel? Yang mana saja boleh. Jack, kaulah calon tunggal papi satu-satunya. Gimana, Jack? Baiklah, Pap. Sekarang Papi mau suruh Jack apa juga terserah. Mau suruh nyapu kek. Jadi kuli kek. Atur aja deh. Papi tidak suruh kau yang bukan-bukan. Tapi apa saja yang bikin kau sibuk dan sehat. Pikirkan. Oke? Gimin! Ada apanya? Tolong bereskan kembang-kembang ini nanti. Ayo! Ayo! Kok dibilangin bengong aja? Bengong lagi? Ada apa? Begininya. Saya ini kerjanya jadi double-double. Apakah gajinya juga doublenya? Sabar, Min. Sekarang aku lagi cari tukang kebun.
Akhirnya kau tiba juga di ibu kota. Mari, yuk. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Yuk duduk, Lis. Terima kasih. Apa kabar? Kok kelihatannya tambah manis aja nih? Bisa aja nih, Lis. Mari sini, Pak. Sini. Jatuh, Pak. Jatuh ya? Enggak. Mari, bangun. Wah, ayo. Ya. Bagaimana kabarnya di kampung? Baik-baik saja. Makmu? Juga baik-baik. Oh ya, kata salam untukmu. Terima kasih. Apa yang dapat kutolong selama kau di sini, Lis? Enggak. Cuma jalan-jalan saja. Oh ya, tempat-tempat mana yang perlu dikunjungi harinya? Oh, banyak. Pacuan kuda, nightclub, macam-macam deh. Ini kamarnya, Pak. Kau gila. Masa aku kau tempatkan di sini? Jadi aku tidur sama siapa? Oh, ya sama saya. Nanti kalau mau kerja, parangnya di sonono, di gudang. Setan! Pandang aku baik-baik. Apa potongan begini seperti bujang? Hampir. Coba katakan sekali lagi. Kurobek mulutmu. Enak saja. Setan! Kalau perlu, mobilmu ku beli itu. Pokoknya di ibu kota safe deh. Oh ya? Lis! Ayo kita pergi dari sini. Kita tidak usah nginap di sini. Percuma. Ayo kita pergi dari sini. Masa aku dibilang tukang kebun? Seenaknya. Gimin! Itu dia, si Gimin gila. Ya. Siapa yang bilang bapak ini tukang kebun? Hah? Habis potongannya kayak saya sihnya. Sudah, kita nginap di hotel saja. Hotel yang mana? Hotel yang paling besar. Ayo, Lis. Baiklah, kalau kau perlu bantuan, telepon saja. Aku segera ke sana. Terima kasih, Arin. Gila. Di sini aku bisa tidur pulas. Barangkali karena panas dan capek, Pak. Yuk, aku pergi dulu. Baik, Pak.
waktu itu? Bukan Tuan Dadu. Oh, come on. Selamat siang, Pak. Siang. Maaf, Pak. Di sini tidak ada pekerjaan. Aku tidak mencari pekerjaan. Ada kamar kosong, Pak? Ada. Tapi satu malamnya $25. Cuma $25. $1 $420. Jadi semuanya 12.000 lebih. Bagaimana? Oke? Ya. Apa tidak sebaiknya Bapak menginap di losmen saja? Hah? Jangan dikira aku tidak bisa bayar, ha? Coba kau lihat nih, ha? Maaf, Pak. Isi registrasinya dulu. Silakan. Itu yang barusan kamar nomor berapa? Kamar 380. Kamar 378 kosong. Kosong. Mana kuncinya? Pembukuan ada di tempat? Ada, Pak. Iya, ada. Misi, Pak. Kamu tidur di mana? Ya, di tempat tidur. Tempat tidur yang mana? Di sana. Sama-sama. Maaf, ye. Kita kan belum resmi kawin. Resmi, tak resmi, sama saja. Surat belakangan. Tidak. Saya tidak mau. Ya sudah, saya tidur di bawah saja. Tidak. Kamu tidur di situ saja. Astagfirullah. Kau terlalu, Lis. Kau pikir aku ini kecoa nungging? Soal pembayaran pajak, Pak. Baiklah. Nanti Jack urus. Coba tolong bawakan kemari bukti-bukti bayar pembayaran pajak. Baik, Pak. Tidak ada yang tertunggak? Tidak, Pak. Baiklah. Saya mau istirahat dulu.
Lis, kau sudah tidur. Abang tidur di luar sendiri. Halo, kita tidur berdua. Anget kali ya. Abang dingin. Lis, boleh dong. Lis, ada Lis. 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 Mengapa kau di sini, sayang? Habis takut. Lantas bagaimana? Sudahlah, saya duduk semalam suntuk saja. Memangnya kenapa? Itu buktinya tadi. Jangan takut. Aku masih punya kesopanan. Sudahlah, aku tidur di luar saja. Kalau kau tak percaya, kuncilah pintu ini rapat-rapat. Nasib tidur temenin nyamuk. Siapa punya sih? Hidung saya abang yang punya. Itu mata siapa? Mata saya abang yang punya. Itu mulut siapa sih? Mulut juga abang yang punya. Ini bibir siapa sih? Udah tentu abang yang punya. Adik jadi kembang. Abang yang jadi bapaknya seisi dunia. Ya anak kita yang punya. Adik layang-layang. Abang yang jadi benarnya. Layang-layang putus. Hatiku jadi merana. Aku ni siapa bang? Udah tentu abang yang punya. Itu siapa sih? Maksud abang yang mana? Apaan sih bang? Itu yang gelantungan.
Sekarang, kamu harus memenuhi syarat-syarat saya. Tentu, tentu. Rapi. Kita pergi ke night club. Apa itu naik klub? Tinggi naiknya. Nanti lihat aja sendiri. Tapi, kita harus beli pakaian yang baru, yang modern, supaya cocok untuk pergi ke night club. Boleh, boleh. Apa yang kamu mau? Jeruk purut, harum baunya. Saya turut, apa maunya? Aduh, mungkin gara-gara susu yang ku minum kemarin, perutku mulas. Lis, mau ke belakang. Bong, mana WC? Laki-laki kurang ajar lo ya. Masuk tempat perempuan. Brengsek lo. Sakit. Gila lo ya. Biarin dan Sakit, angkot. jangan, sakit. Ayo. Ma, Ngapain? Kurang ajar lo ya. Orang pakaian diintip. maaf. Saya nggak sengaja. Gak usah diintip. Kan sudah kelihatan kalau segini besarnya. Sungguh mati saya nggak ngintip. Saya kira situ lelaki. Apa matamu terakum? Ada merek Ladies. Kalau gentleman sana. Gentleman. Kau boleh pilih. Kalau ini rumah sakit. Yang ini langsung kuburan. Kau tidak kenal siapa aku. Mau ku banting sekali lagi? Jangan. Saya juga nyesel. Masuk kandang macan. Siapa gue? Tahu. Bagaimana? Pas tidak? Pas. Yang ini. Ya, itu juga ya? Bukan, itu.
Yang satu lagi. Satu lagi. Bukan, itu. Ya. Ya. Semuanya berapa? Lis, kau beli semua? Bagus ya? Berapa? Cuman 100.000 lebih. Silakan bayar di kas. Terima kasih. Sekarang giliran mau beli pakaian. Gak usah. Aku banyak pakaian. Buang-buang duit saja. Kalau tidak, biar saya yang pergi sendiri ke nightclub. Jangan. Nanti beli sendiri. Terima kasih. Bungkus ya? Ya itu. Ya. Mau jual mau beli, Pak? Nih. Nah, itu cocok buat ngelas. Dipakainya enak, Pak, ya. Adem. Cuma matahari jadi hijau. Baju kaos anget. Ukurannya pas buat Bapak. Ini apa? Hah? Celana komprang. Coba, apa lagi? Nih. Nih. Oh, ya. Topi khusus buat ngukur jalan. Baju koboi. Ini bagus. Kimono. Ini juga bagus. Semuanya bagus, gak ada yang jelek. Cocok. Bagus. Celana pakainya di bawah. Bagus. Dapat rezeki noblok, Pak. Semua berapa? Kalau sama Bapak harga perkenalan 15.000. Mahal. Bapaknya mau nawar berapa? 10. Kalau 10 masih jauh. Yang pasti berapa? Masih jauh. Bapak kenapa dong? Naik dong Bapak. 11. Gak bisa kalau 11. 12. Bungkus. Oke deh. Buat ke nightclub, cocok tidak? Cocok.
Hadirin sekalian, setelah kita menikmati suara Teti Kadi dengan mawar berdurinya, sekarang kami akan tampilkan teman kami, Lis Hermawati. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Tua-tua kelapa, makin tua banyak tingkah. Mentang-mentang berduit, lagaknya selangit. Tua tak tahu diri, mau menang sendiri. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Tua-tua kelapa, makin tua banyak tingkah. Jangan suka menyindir, kau pikir ku tak tahu. Nanti kau ku pelintir, ku gencet jadi tahu. Tua-tua kelapa, tua banyak santannya. Biarpun aku tua, asal banyak duitnya. Kau pikir engkau cantik, selalu bikin malu. Engkau hanya tertarik pada harta melulu. Hei, bangun! Enak juga tidur di sini. Cuma dingin. Cepat mandi. Emangnya mau kemana? Kan masih pagi. Katanya mau nonton pacuan kuda. Oh iya, hampir lupa. Nonton kuda. Iya. Hah? Bayarannya mahal nggak? Emangnya mau beli kuda? Barangkali mau beli kuda.
Simpan baik-baik. Taruh di topi. Terima kasih. Mengangkat kakinya ke atas, serta juga saudara-saudara melepaskan tendangan ke belakang. Tetapi ada kalanya saudara-saudara, kuda seperti ini tidaklah berapa lama untuk dimasukkan dan dapat dikuasai seketika. Saudara-saudara, saat kita melihat kuda ini terus mengadakan serangan tendangan kaki belakang dan sementara mengangkat kaki depannya saudara-saudara kedua-duanya, disebabkan kuda ini rupa-rupanya masih enggan untuk masuk ke dalam pintu stad, dan kami percaya bahwa beberapa saat lagi kuda ini akan dapat segera dikuasai oleh petugas-petugas yang ada di pintu stad. Sementara waktunya telah tiba untuk kuda-kuda dilepas, namun demikian Mustika masih tetap berada di belakang pintu stad, dan penonton-penonton yang tanpa diundang di luar daripada pagar-pagar racetrack melihat pelaksanaan pengendalian kuda ini saudara-saudara untuk dibawa ke dalam pintu stad. Madun, mana kertasnya menang? Hah? Aduh, jatuh di mana? Aduh, hilang. Aduh, Naroknya sih sembarangan. Gara-gara topi sial ini kita nggak dapat uang. Jangan salahkan topi, Lis. Mimpi kita saja yang belum bagus. Udah, buang aja topi sial itu. Apa? Buang. Apa? Buang. Sudah kalah ya kalah. Jangan topi kau salahkan. Ini semua gara-gara kau. Kau yang ajak aku kemari. Kenapa mau? Terang saja mau. Karena kau perempuan. Laki si boro-boro. Halo, ya saya sendiri. Bagaimana? Oh, untuk kompresi patah. Ya, tentu saja. Ya, setiap persoalan yang menyangkut masalah nasional kan kewajiban kita untuk turut mensukseskannya. Apa? Alamatnya? Ya, tunggu sebentar. Halo, ya. Baiklah, Pak. Yo, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya, kebetulan Ibu Muhdus. Ini barusan ada telepon mengenai patah. Ya, Tolong segera diuruskan ya. boleh Pak. Ini alamatnya. Terima kasih. Maaf Pak, kamar nomor 380 yang belum bayar bagaimana? Loh, biasanya bagaimana? Sudah berapa lama mereka? Sudah 2 bulan Pak. Ya, tagih saja. Kan tidak apa-apa. Baik Pak.
Habis. Ludes semua uangku. Siapa suruh main judi? Sudah sepantasnya main judi bisa ludes. Gak ada orang yang main judi bisa kaya. Jadi Tarzan bisa. Kau bikin aku jadi telanjang. Ini gara-gara kamu. Kau bikin aku jadi melarat. Siapa lagi ini? Ini jumlah rekeningnya, Pak. Berapa? 493.745. Oh iya, iya. Tunggu di kantor. Kantor ya. Baik, permisi, Pak. 493.745. Setengah juta. Mati aku. Lis. Lis. Kau pura-pura tidak dengar ya? Lis. Lis. Kamu tahu? Hartaku sekopor habis. Ini gara-gara kamu. Salahmu sendiri. Sekarang kamu harus kawin dengan aku. Tapi syarat-syarat saya belum semua kamu penuhi. Syarat-syaratmu membuat aku jadi melarat. Tapi dulu kamu kan yang janji untuk memenuhi syarat-syarat saya semua. Syarat-syarat gila. Tidak pakai syarat-syaratan. Sekarang kau harus mau menuruti kehendakku. Madun, jangan, Madun. Ada apa, Tuan? Belajar dansa. Belajar dansa kok sampai berguguran. Maklum, dansa sewot. Hati-hati kalau dansa, nanti ketetit. Seliu. Saya mau pesan makanan. Ya. Ada nasi goreng? Ada, Tuan. Telur rebus? Ada. Bakso. Bakso juga ada. Oh ya, Lis rujak. Ada rujak? Maaf, Tuan. Kalau rujak tidak ada. Yang jualan di luar. Bisa tolong belikan saya rujak? Anu, Tuan. Peraturan hotel, saya tidak boleh meninggalkan tugas. Kalau untuk nyonya, Tuan beli sendiri saja. Deket kok. Itu loh, di perapatan. Permisi, Tuan. Nyonya baru nyidam. Lis, sudahlah Lis. Maafkan aku yang tadi. Jangan menangis, Lis. Aku akan memberikan kesukaanmu. Rujak. Rujak. Mudah-mudahan dengan rujak itu habis semua syarat-syaratmu. Mak, maafkan Lis, Mak. Lis tak tahan lagi hidup di dunia ini, Mak. Selamat tinggal, Mak.
Lis. Mana aku, Lis? Lis. 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 Sadar, Lis. Jack. Lis. Biarkan saya pergi untuk selama-lamanya, Jack. Kenapa? Kenapa kau ingin berbuat senekat itu? Kau tahu, bunuh diri adalah perbuatan yang paling terkutuk. Mari. Mari, Lis. Rujak apa, Bang? Rujak bebek. Rujak bebek? Ya. Saya pikir rujak bebek. Aku kasih yang spesial. Ya, Pak. Bok, 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 bok. Oh. Kurang ajar. Numpuk yang betul. Maaf, Pak. Nggak sengaja. Mau main bola di mana, Pak? Main bola. Main bola di hotel. Lekas bagus. Kamu tidak tahu persoalannya. Dan kamu juga tidak tahu bagaimana perasaan saya. Oh, tidak. Setiap orang pasti mempunyai persoalan. Tapi, selama kita masih hidup, tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Lebih baik saya mati daripada saya harus kawin dengan orang yang tidak saya cintai. Maafkan sikap saya selama ini terhadapmu, Jack. Ya, saya mengerti. Ya, aku mengerti. Dan tidak perlu kau ceritakan. Sebenarnya, aku pun sudah tahu semua persoalanmu. Jadi? Ya. Mari. Aku tunjukkan sesuatu padamu. Mari. Melalui inilah aku bisa menyaksikan semua peristiwa yang terjadi di sini. Kalau begitu? Memang. Demi keselamatanmu. Kamu telah menyelamatkan jiwa saya, Jack. Tapi diri saya masih terbelenggu dan batin saya masih tersiksa, Jack. Ya. Aku akan berusaha untuk membantu kau melepaskan belenggu yang menyiksamu selama ini. Terima kasih, Jack. Tabahkan hatimu, Liz. Percayalah pada dirimu sendiri. Kurang ajar. Liz, siapa dia? Kau mau apa kemari? Saya sahabat lama Liz. Bong. Liz, calon istriku. Sebentar lagi dia menjadi milikku.
Jadi sekarang tidak usah sahabat-sahabatan lagi. Ya, Lis. Oh, begitu. Tapi biar bagaimanapun juga, saudara jangan memaksa Lis untuk kawin dengan saudara. Mengapa kau mencampuri urusan orang lain? Urusan orang lain. Ini urusanku. Justru karena saya tahu persoalan kalian, maka saya ingin bantu ya untuk menyelesaikannya. Bung. Kau mesti tahu. Aku bangkrut gara-gara dia. Ya, bangkrut. Uangku habis. Sampai sewa hotel aku tidak bisa bayar. Oh, belum dibayar. Berapa jumlahnya? Ya, 1,5 juta rupiah. Dan kalau sampai aku tidak bisa bayar, pasti aku bisa tidur di Hotel Prodio. Ya, kalau begitu, saudara harus melepaskan Lis. Hah? Melepaskan Lis? Apa katamu? Apa katamu? Enak saja. Burung pipit yang sedari kecil aku yang pelihara. Sudah besar kau goreng. Tahu saya. Oh, jangan marah dulu. Sekarang begini saja. Lebih baik kita selesaikan saja semua persoalan ini. Selesaikan bagaimana? Ya, saya yang akan membayar semua pengeluaran saudara. Jadi, maksud saudara, semua sewa hotel, saudara akan bayar? Iya. Hotel tidak usah bayar, tapi dengan syarat. Syarat lagi. Tidak usah pakai syarat. Aku bisa melarat. Mau tinggal di Hotel Prodio? Jangan. 7 turunan, jangan sampai tinggal di Hotel Prodio. Baiklah. Aku akan pakai semua syaratmu. Bagus. Tapi jangan berat-berat. Apa syaratnya? Syaratnya, saudara harus melepaskan Lis dari tangan saudara. Hah? Melepaskan Lis? Iya. Berat. Bertahun-tahun aku menunggu dia. Dan sudah menghabiskan uang 2 karung. Ya, sebutkan saja jumlah pengeluaran biaya untuk Lis selama ini. Saya ganti. Catatannya ada? Bagaimana? Tidak ada. Tapi semua saya masih ingat. Sewa taksi 50.000 rupiah. Beli pakaian 200.000 rupiah. Ya. Ke night club. Belum lagi di kampung. Mari kita selesaikan saja di kantor. Terima kasih ya, makasih. Ya sudah, cukup. Terima kasih. Kenapa? Saya kira ngimpi. Masa ngimpi? Sekarang, apa rencana Bapak dengan uang ini? Mau ngerantenin lagi? Tidak. Mulai sekarang, aku bertobat. Tidak akan jadi tukang renten lagi. Dan dengan uang ini, akan kujadikan modal untuk mencari rezeki yang halal. Maafkan Lis, Bang Madun. Bagaimanapun juga, Lis berhutang budi pada Bang Madun dan Mak. Tapi,
Lis tidak dapat menjadi istri Bang Madun. Sudahlah, Lis. Ini semua suratan takdir. Jangan dipikirkan. Sekarang aku sadar bahwasanya segala sesuatu yang dipaksakan akhirnya akan berantakan. Jack, aku tidak tahu bagaimana membalas budimu. Lupakanlah itu semua. Sebagai manusia, kita harus saling tolong-menolong. Tanpa syarat. Terima kasih. Dan jaga Lis baik-baik ya. Lis, apa rencanamu sekarang? Ya, saya ingin bertemu Mak dan minta maaf. Karena Maklah saya menjadi penghuni dunia ini. Dan mulai saat ini, saya ingin lagi lebih mengabdi pada Mak. Tanda terima kasih saya. Aku bangga atas budi luhurmu itu. Mau nyebrang, Pak? Ya. Hati-hati, Pak. Di sini sering banyak yang jatuh. Habis jembatannya rusak sih. Saya tolongin ya? Boleh. Tapi, Pak, upahnya? Berapa? 100. 100 rupiah. Hei, aku naik bus sejauh 200 km cuma bayar 100 rupiah. Masa lewat jembatan yang begini pendek kau minta 100 rupiah? Sudah, 10 rupiah. Ya, 10. 25 aja deh. Sudah nggak usah. Iya deh. Biar aku bisa nyebrang sendiri. Madit amat. Nah, hampir jatuh tuh. Biar, baru hampir, tidak apa-apa. Pinggiran, Pak. Hati-hati, Pak. Cerewet, aku sudah tahu. Ya. Kurang ajar. Bukan ditolong,